Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kuliah kita tentang teknologi pengolahan konsentrat secara biologis. Kalau sebelumnya kita sudah bahas secara fisik, kimia, dan sekarang kita bahas secara biologis. Ya, kalau sudah cerita biologis berarti kita menggunakan bantuan dari mikroorganisme ya, bantuan dari makhluk hidup. Oke. Nah, jadi untuk secara mikrobiologis itu kita dapat menggunakan mikroorganisme. Ya, mikroorganisme merupakan makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil ataupun biasa disebut jasad renik ya. Kenapa dikatakan mikroorganisme? Karena kita harus melihat ataupun hanya dapat melihatnya di bawah mikroskop ya. Jadi ukurannya sangat-sangat kecil. Nah, dalam dunia industri, mikroorganisme merupakan kunci dalam mencapai keberhasilan fermentasi. Ya, jadi untuk pengolahan pakan untuk secara mikrobiologi atau secara biologis itu berarti kaitannya dengan fermentasi. Ya, jadi pakan tersebut kita fermentasi dengan bantuan jasa ternik karena dapat melaksanakan reaksi-reaksi biokimia yang sangat kompleks untuk melangsungkan pengembangan generatif dengan kecepatan yang relatif cepat. Ya, jadi proses fermentasi itu dibantu dengan jasa ternik yang tadi ataupun mikroorganisme. Nah, selanjutnya yang biasanya dimanfaatkan sebagai inokulum dalam proses fermentasi itu adalah mikroba. Ya, jadi mikroba biasa digunakan untuk inokulum. Nah, ini dia interaksi antar substrat dengan mikroorganisme. Yang pertama, direct breakdown and utilization. Ini merupakan cara di mana mikroorganisme atau interaksi di mana mikroorganisme secara langsung menggunakan substrat sebagai sumber karbohidrat dan karbon sebagai sumber energi untuk pertumbuhannya. Ya, jadi mikroorganismenya ini menggunakan karbohidrat yang ada pada pakan itu sebagai pertumbuhannya. Ya, dan zat karbon yang ada di dalam pakan itu akan dimanfaatkan sebagai energinya. Kemudian yang kedua, degradation by excreted metabolites. Ini adalah interaksi di mana mikroorganisme tidak menggunakan substrat sebagai sumber energi, sehingga harus ada sumber energi dan karbon yang ditambahkan. Ya, jadi ditambahkan lagi dia energinya. Kalau yang direct breakdown and utilization tadi, dia sudah sudah mengambil energi itu dari substratnya. Sementara yang degradation by excreted metabolites ini enggak. Nah, jadi bakteri-bakteri apa saja ataupun mikroorganisme apa saja yang bisa digunakan dalam fermentasi? Ya, yang pertama itu adalah bakteri. Ya, bakteri juga dikelompokkan dalam beberapa. Di sini kita bagi yang pertama kelompok pencerna selulosa. Jadi bakteri ini bisa mencerna selulosa yang ada dalam bahan pakan. Ya, yang di mana bakteri ini terdapat di saluran pencernaan ternak ruminansia. Contohnya Ruminococcus albus, Ruminococcus flavifaciens, kemudian Bacteroides succinogenes, kemudian Butyrivibrio fibrisolvens, dan Clostridium leuciadi. Ya, jadi 5 bakteri ini terdapat di dalam usus bakteri kelompok pencerna selulosa. Nah, kemudian yang kedua kelompok pencerna hemiselulosa, yang tadi selulosa, kalau ini hemiselulosa isinya, kalau hemiselulosa itu lebih padat, ya lebih padat dia ininya, apanya namanya, susunannya. Ya, jadi hemiselulosa ini lebih banyak kandungannya ataupun isinya seperti pentosa, heksosa, dan asam uronat. Ya, jadi dia lebih keras yang hemiselulosa. Oleh karena itu, bakteri selulosa itu tidak bisa memecahkan substrat ya ataupun suatu bahan yang hanya bisa dipecahkan oleh hemiselulosa. Jadi dia itu sudah pada masing-masing bagiannya. Nah, contohnya apa saja? Untuk hemiselulosa ini contohnya ada Butyrivibrio fibriosolvens, kemudian Lactospira multiparus, dan Bacteroides ruminicola ya.
Jadi ini adalah bakteri Hemiselulosa yang umum digunakan. Kemudian kelompok pencerna pati. Nah, kelompok pencerna pati ini, kalau pati itu rantainya lebih panjang lagi ya. Jadi selulosa tadi yang tidak panjang, ya ikatannya, Hemiselulosa itu sudah panjang dan pati ini sudah kompleks dia. Contohnya adalah Bacteroides amylophilus, Bacteroides ruminicola, Succinimonas amylolicita, Tika, dan sampai Streptococcus bovis. Ya, ini adalah kelompok-kelompok pencerna pati. Jadi dia bisa memecahkan pati seperti yang ada pada beras ya ataupun bahan-bahan yang mengandung pati itu seperti gandum. Kalau Hemiselulosa itu rumput gitu ya. Jadi dia sudah khusus. Nah, kemudian kelompok pencerna gula, umumnya bakteri yang mampu mencerna polisakarida, disakarida, dan monosakarida. Selobiose merupakan salah sumber energi untuk bakteri semacam ini. Ya, jadi ada lagi kelompok pencerna gula, dia hanya bisa memecahkan polisakarida, disakarida, dan monosakarida. Oke, kemudian bakteri yang dapat dimanfaatkan asamnya, yaitu bakteri yang dapat mencerna asam laktat, asam formiat, dan asam oksalat. Kelompok ini seperti Veillonella gazogenes, kemudian Veillonella alacalescens, kemudian Streptococcus elsdeni, kemudian Propionibacterium sp, Desulfovibrio, dan Pseudomonas lactylitica. Ya, ini adalah bakteri-bakteri yang bisa mencerna asam laktat. Nah, selanjutnya kelompok pencerna protein. Kalau kelompok pencerna protein ini berarti dia memanfaatkan asam amino sebagai sumber energinya ya. Jadi dia memakan ataupun mengkonsumsi asam amino yang ada di dalam bahan pakan tersebut. Contohnya Bacteroides amylophilus, Clostridium sporogenes, dan Bacillus liseniformis. Nah, selanjutnya kelompok bakteri pembentuk amonia. Kalau yang tadi pencerna amonia ini membentuk amonia, berarti bakteri yang dapat menghasilkan amonia dari berbagai sumber. Ya, untuk diberikan untuk bakteri lain maupun untuk induk semangnya sendiri. Ya, contohnya Bacteroides ruminicola, Pseudomonas ruminantium, dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya ada lagi bakteri pembentuk metan. Jadi ini untuk membentuk metan ataupun gas. Ya, spesifik sekali sebenarnya pembentuk metan ini sesuai dengan namanya Methanobacterium ruminantium sampai dengan Methanosarcina sp. Ya. Jadi lengkap dia ya kalau untuk bakteri-bakteri ini. Ada lagi kelompok bakteri pencerna lemak, ini berarti untuk menghidrolisis lemak menjadi gliserol dan asam lemak, artinya memecahkan lemak itu menjadi senyawa yang lebih sederhana. Nah, untuk bakteri pembentuk vitamin juga ada seperti Ruminococcus, Butyrivibrio, dan Bacteroides. Ini untuk membentuk vitamin B kompleks. Nah, itu adalah jenis-jenis kelompok-kelompok bakteri, ada 10 kelompok. Nah, yang kedua adalah mikroorganisme, yang kedua adalah kapang. Ya, jadi kapang ini ukurannya lebih besar daripada bakteri. Contohnya Aspergillus niger. Nah, Aspergillus niger ini ciri-cirinya berupa benang tunggal atau hifa, atau berupa kumpulan benang-benang padat menjadi satu atau miselium. Ya, jadi ciri khas dari kapang itu memiliki misel ya, memiliki miselium ataupun memiliki hifa. Oke, kemudian juga ciri-ciri lainnya itu tidak mempunyai klorofil sehingga warnanya tidak hijau. Kemudian hidup heterotrof, bersifat aerobik, berkembang biak secara vegetatif dan generatif, dan tumbuh pada kisaran suhu 32-35 derajat Celcius, ini suhu ruang. Ada untuk pH yang dibutuhkan untuk tumbuh itu 2,8 sampai 8,8, berarti dari pH asam sampai dengan basa dia masih bisa tumbuh. Nah, hal yang paling penting itu adalah kelembaban. Kelembaban ini sangat penting untuk pertumbuhan kapang dan juga khamir. Ya, jadi kelembabannya 80-90% artinya benar-benar lembab dia. Oke, selain itu Aspergillus niger juga tidak menghasilkan mikotoksin ataupun tidak dapat membahayakan si pakan ya, tidak dapat membahayakan pakan apabila dikonsumsi oleh ternak kayak tadi. Ya, kemudian dapat menekan terbentuknya racun aflatoksin. Nah, racun aflatoksin ini biasanya seperti pada jagung ya. Kalau misalnya lembab, kita simpan dalam kondisi lembab itu akan
ada racunnya. Ya seperti jamur yang tumbuh gitu deh. Nah, kemudian Aspergillus niger juga dapat menghasilkan enzim alfa amilase, selulase, glukoamilase, katalase, pektinase, lipase, dan beta galaktosidase. Ya, jadi dia bisa menghasilkan enzim-enzim yang memecahkan amilum, selulosa, glukosa, kemudian golongan-golongan karbohidrat lainnya, kemudian lipase ya. Nah, untuk klasifikasi si kapang ini sendiri, domainnya itu adalah eukariota ya, domainnya itu eukariota, kemudian kingdomnya kerajaannya fungi, filumnya Skomicota, subfilumnya Pezizomicotina, kelasnya Eurothiomycetes, kemudian ordonya Eurotiales, familinya Triacomaceae, genusnya Aspergillus, dan spesiesnya Aspergillus niger. Ya, jadi ini dinamai oleh si Van Tegem pada tahun 1867. Ya, jadi dia yang menemukan, dia kasihlah nama Aspergillus niger. Ya, jadi genus itu adalah marga, ya. Dia masuk ke dalam keluarga Trichomaceae. Oke. Nah, yang kedua Rhizopus oligosporus, ciri-cirinya ini merupakan ordo. Jadi dia juga termasuk ordo Mucorales. Ya, miselium kapang ini dapat menguasai substrat sebelum mikroba lain aktif. Jadi dia lebih dominan dibandingkan mikroba. Ya, kemudian berkembang biak melalui cara seksual dan aseksual, jadi dia biseksual. Kemudian suhu tumbuhnya itu 37 derajat Celcius dan kelembabannya lebih rendah daripada Aspergillus niger. Kelembabannya dia bisa tumbuh 65 sampai 85 derajat Celcius. Keadaannya aerob, membutuhkan udara. pH optimum tumbuhnya itu dia hanya tumbuh dalam kondisi asam saja. Ya 3,4 sampai 6. Sementara Aspergillus niger tadi tumbuh dalam kondisi asam dan basah. Bahkan netral pun dia bisa tumbuh. Oke, Hiva nonseptae mempunyai stolon dan rhizoid yang warnanya gelap, sporanya spora tumbuh pada noda, kolomela agak bulat dan apofisnya berbentuk seperti cangkir. Oke, tadi kingdomnya sama, fungi divisinya Zygomicota, kelasnya Zygomicetous, kemudian ordonya Mucorales, nah familinya dia Mucoraceae ya. Mucoraceae dan genusnya Rhizopus, spesiesnya Rhizopus oligosporus. Oke, jadi penamaan ini ditemukan oleh si Saito. Ya, jadi bakteri ini ditemukan oleh si Saito. Nah, contohnya seperti ini ya. Oke, jadi kalau si kapang itu bentuknya seperti ini, pernah lihat lah ya, seperti nasi-nasi busuk gitu loh. Terus seperti pada buah-buahan pun ada yang kayak gini dia ya. Jadi seperti itulah bentuknya. Kemudian Neurospora cytophila, ini juga yang biasa digunakan. Sifatnya saprofit, berkembang biak melalui cara biseksual, kemudian suhu optimumnya lebih rendah lagi, 25-30 derajat Celcius. Kelembabannya 70-90 derajat Celcius. pH tumbuhnya ini asam, kemudian bersifat lipolitik dan proteolitik, tidak menghasilkan racun dan memproduksi vitamin B6, riboflavin, dan asam pantotenat. Ya, jadi Neosporophylla ini dapat memproduksi menghasilkan vitamin B6 dan riboflavin dan juga asam pantotenat. Oke, dia berasal dari famili Sordaria genusnya Neospora dan spesiesnya Neurospora cytophila. Ya, Neurospora cytophila. Nah, untuk apa yang keempat ada Phanerochaete chrysosporium, Phanerochaete chrysosporium. Ciri-cirinya membentuk sekumpulan micelia, berkembang biak secara biseksual, menghasilkan enzim lignin peroksidase dan mangan peroksidase, jadi dia menghasilkan enzim. Kemudian kapang ini juga bersifat pendegradasi lignin dari kelas Basidiomycetes, tumbuh pada suhu 10-40 derajat Celcius, dia bisa tumbuh pada suhu dingin, kemudian tumbuh pada suhu hangat, dan suhu optimumnya 30 derajat Celcius, suhu ruang, pH-nya sangat asam, 4-4
4,5 dan sifatnya aerobik. Jadi dia tumbuhnya dalam membutuhkan udara. Oke. Nah, ini tadi kapang. Selanjutnya kita bakal khamir ataupun yeast. Jadi yeast yang biasa digunakan Saccharomyces cerevisiae, ini yang biasa digunakan untuk membuat tempe ya. Nah, ciri-cirinya fungi uniselulur yang juga disebut ragi, berbentuk bulat atau oval, berukuran 5-12 mikrometer, bermultifikasi membentuk bud. Strukturnya mempunyai dinding polisakarida, memiliki flavor natural yang menarik, asam glutamate, mengandung vitamin B kompleks. Jadi Saccharomyces cerevisiae yang buat tempe itu dia mengandung vitamin B kompleks dan juga menghasilkan enzim amilase, lipase, dan protease. Ya, bersifat absorbatif, berperan sebagai nutrien reservoir dan pH buffer, meningkatkan homeostatis usus. Ya, jadi dia dapat meningkatkan fungsi dari usus, ya, meningkatkan pencernaan. Oke, kingdomnya tetap sama ya. Kingdomnya itu tetap fungi-fungian, tapi dia berbeda di mulai dari filum sampai ke spesies ya. Jadi ini dia spesiesnya Saccharomycetaceae, genusnya Saccharomyces, dan spesiesnya Saccharomyces cerevisiae. Ini ditemukan Mayen ataupun E.C. Hansen. Ya, jadi kalau Saccharomyces cerevisiae ini yang biasa kita gunakan untuk buat tempe gitu, yang bulat-bulat itu. Nah, kemudian ada kelompok molds. Molds ini contohnya Aspergillus, Porormia, Pheromonas, Calimastix, dan Spiromonas. Ya, jadi fungsi dari si molds ini bisa mencerna serat kasar. Oke, nah bagaimana sih sebenarnya mengembangbiakkan mikroorganisme? Ya, jadi untuk mengembangkan mikroorganisme ini biasanya kita inokulasikan, ya. Kita inokulasikanlah dia, ditumbuhkan, ya. Jadi ada istilah-istilah inokulasi, kultur, dan isolasi. Nah, inokulasi itu suatu usaha menumbuhkan mikroorganisme dari satu sumber ke media pertumbuhan steril. Ya, jadi media pertumbuhannya itu bisa apa namanya? Seperti busa gitu loh. Busa-busa untuk spons-spons itu, spons cuci piring bisa dimasukin ke situ. Kemudian bisa juga ditanam di media agar ya ataupun yang lainnya. Nah, biakan yang tumbuh disebut kultur. Nah, setelah dia tumbuh nanti itu adalah namanya kultur. Kalau misalnya kita udah lihat ada hifanya, ada miseliumnya, itu adalah kulturnya dia. Nah, sementara isolat adalah biakan murni dari mikroorganisme yang diharapkan berasal dari satu jenis. Itu adalah isolat yang tidak bercampur dengan jenis lainnya. Isolasi adalah usaha yang kita lakukan untuk mendapatkan isolat. Untuk mendapatkan isolat tadi, itulah dia yang kita katakan isolasi. Oke, ini adalah caranya untuk mengidentifikasi bakteri. Jadi kita tumbuhkan mikroorganisme dalam media sintetik cawan Petri yang spesifik ya. Koloni yang tumbuh pada tahap 1 merupakan koloni campuran sehingga perlu tahap lanjut. Jadi pada saat kita tumbuhkan akan dapat beberapa campuran koloni bakteri dari jenis-jenis yang berbeda-beda, spesies yang berbeda. Kemudian dapat kita pisahkan dia, ya dapat kita pisahkan campuran tersebut. Kita tumbuhkan pada agar miring ya, jadi satu koloni itu kita ambil, kemudian kita tumbuhkan, barulah kita identifikasi berdasarkan sifat-sifat tertentu seperti yang tercantum dalam Burgess Manual of Determinative Bacteriology. Ya, barulah nanti kita dapatkan bakteri yang murni, dia yang cuma satu spesies saja. Nah, perubahan substrat selama proses fermentasi ini dipengaruhi oleh komponen kimia, asam amino, karbohidrat, lembang mineral, vitamin, dan pH, kemudian aroma dan flavornya. Oke, jadi ini adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada saat proses fermentasi, bisa merubah komponen kimia yang ada di dalam pakan, kemudian meningkatkan asam aminonya, karbohidratnya, lemak, mineral, dan vitaminnya, kemudian pH-nya juga akan disesuaikan, aroma dan flavornya itu bisa ditingkatkan juga. Jadi aromanya biasanya kalau fermentasi itu lebih wangi dia ya, lebih wangi seperti bau-bau ada asam-asamnya. Rasanya juga enak, tapi bagi ternak ya. Nah, hal-hal yang harus kita pertimbangkan apa saja. Jadi bukan berarti fermentasi itu memang bagus, tapi ada juga hal-hal yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama sifat bahan yang akan diolah. Ya, sifat bahan yang akan diolah seperti ketersediaan bahannya,
kemudian komposisinya apa, jadi komposisi bahan itu apa, misalnya kalau protein tinggi berarti kita berikan dia bakteri yang dapat memecahkan protein. Kalau karbohidratnya tinggi berarti kita berikanlah dia bakteri yang memecah hemiselulosa ataupun selulosa. Ya. Nah, kemudian nilai manfaatnya itu apa? Adanya anti nutrisi atau racun. Kalau misalnya ada anti nutrisinya, kita olahlah dia dengan perlakuan-perlakuan yang sesuai. Ya, contohnya seperti tadi, kita mengolah kulit limbah udang dengan metode asam ataupun basah. Nah, sifat enzimatis dari mikroorganisme yang akan kita gunakan. Oke, bahan yang mengandung serat kasar tinggi harus memiliki enzim yang beraktivitas selulolitik seperti beta-glukosidase. Ya, jadi bahan-bahan yang memiliki serat yang tinggi, yang memiliki serat kasar yang tinggi itu hanya bisa dipecahkan oleh bakteri-bakteri yang bersifat beraktivitas selulolitik ya. Jadi dia bisa memecahkan selulosa yang ada di dalam pakan tersebut. Salah satunya beta-glukosidase. Oke, jadi kalau misalnya kita mau mengolah bahan pakan, mau memfermentasi ya kita tentukan dulu dia mau kita gunakan bakteri kah, ragi kah, kapang kah, atau molds gitu ya. Nah, ini semua sesuai dengan kebutuhan kita dan juga sesuai dengan tipe ataupun nilai nutrisi dari si pakan yang akan kita olah tadi. Oke, nah selanjutnya barulah kita lihat jenis atau tipe fermentasi itu ada dua jenis fermentasi. Fermentasi aerob itu berarti fermentasi yang kita lakukan dengan di udara terbuka, sementara fermentasi anaerob berarti dengan udara tertutup. Ya, kemudian tipe fermentasi ada dua juga, fermentasi substrat padat dan fermentasi substrat cair. Ya, jadi ada yang kita fermentasi bahan padat, ada yang dalam kondisi cair bisa juga. Ya, jadi itu dia untuk materi pengolahan pakan secara biologis. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, boleh meninggalkan di kolom komentar bagi yang kurang jelas, ataupun bisa bertanya pada grup WhatsApp. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.